Salah satu jenis kalimat dalam bahasa Jerman adalah das Perfekt. Nah, atau kalimat yang mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk membentuk kalimat das Perfekt ini, kita membutuhkan yang namanya Hilfsverb atau kata kerja bantu. Nah, salah satu kata kerja bantunya adalah sein. Di video kali ini, saya akan membahas kata-kata kerja apa aja sih yang menggunakan sein yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja yang pertama di sini ada aufwachen dan aufstehen. Nah, kedua kata kerja ini artinya adalah bangun. Nah, walaupun artinya sama-sama bangun, tapi penggunaannya berbeda. Aufwachen ini kita gunakan dalam konteks dari alam bawah sadar menjadi sadar. Sedangkan aufstehen ini kita gunakan dalam konteks dari posisi tidur menjadi bangun, menjadi posisi berdiri atau posisi duduk. Gitu. Salah satu contoh kalimatnya adalah is heute Morgen 7 Uhr aufgewacht, aber erst 9 Uhr aufgestanden. Atau dalam bahasa Indonesia, dia pagi ini bangun jam 7 pagi, tapi baru bangkit dari kasur pada jam 9 pagi. Oke, selanjutnya ada kata einschlafen. Nah, einschlafen ini artinya tertidur. Contoh kalimatnya, letzten Abend sind wir 21 Uhr eingeschlafen. Atau artinya, kemarin malam kita tertidur pada jam 9 malam. Gitu. Oke, selanjutnya ada kata wachsen. Wachsen ini berarti tumbuh atau berkembang. Contoh kalimatnya, mein kleiner Pflanz ist sehr schnell gewachsen. Atau dalam bahasa Indonesia, tanaman kecil saya tumbuh dengan sangat cepat. Gitu. Oke, lanjut sekarang ada kata bleiben. Nah, bleiben ini artinya tinggal atau to stay dalam bahasa Inggris. Contoh kalimatnya, wegen des schlechten Wetters sind wir gestern Abend zu Hause geblieben. Atau karena cuaca yang buruk, kemarin malam kita tinggal di rumah. Atau dalam arti kita enggak keluar rumah. Oke, selanjutnya ada kata runtergehen dan hochgehen. Nah, runtergehen artinya turun, sedangkan hochgehen artinya naik. Nah, kedua kata kerja ini biasanya kita gunakan untuk dalam konteks turun dan menaiki tangga. Gitu. Misalnya contoh kalimatnya, ich bin letztes Wochenende die Treppe sehr schnell runtergegangen und du bist sehr langsam die Treppe hochgegangen. Atau artinya saya akhir pekan yang lalu sangat cepat menuruni tangga, sedangkan dan kamu sangat lambat menaiki tangga. Gitu. Oke, selanjutnya ada kata fallen. Nah, fallen ini artinya jatuh. Misalnya contoh kalimatnya, beim seines gestrigen Fahrens ist von seinem Fahrrad gefallen. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, kemarin saat dia menaiki sepeda atau mengendarai sepeda, dia terjatuh dari sepedanya. Gitu. Oke, sekarang ada kata kerja sterben. Sterben ini artinya meninggal ataupun mati. Jadi, sterben tidak hanya digunakan untuk manusia, tetapi juga bisa digunakan untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya, letztes Jahr ist meine Katze gestorben. Atau artinya, tahun lalu kucing saya mati. Gitu. Oke, sekarang ada kata geboren. Geboren ini artinya lahir ataupun melahirkan. Contoh kalimatnya misalnya, gestern ist sein erstes Kind geboren worden. Atau artinya, kemarin anak pertama dia dilahirkan. Selanjutnya ada kata kommen und gehen. Nah, kommen ini berarti datang, sedangkan gehen ini berarti pergi. Contoh kalimatnya misalnya, gestern ist mein Opa bei mir gekommen, aber
Heute Morgen ist schon gegangen. Atau artinya, kemarin kakek saya datang ke rumah saya, tapi pagi ini dia sudah pergi, gitu. Oke, selanjutnya ada kata schwimmen. Schwimmen ini berarti berenang. Contohnya misalnya, letzte Woche ist Müller sehr lange geschwommen. Atau minggu lalu Müller berenang dengan sangat lama, gitu. Oke, selanjutnya ada kata laufen. Nah, laufen ini berarti berjalan atau berjalan cepat. Contohnya misalnya, ich bin in dem ganzen letzten Monat fast 10.000 Kilometer gelaufen. Atau saya selama bulan lalu hampir berjalan sejauh 10.000 kilometer, gitu. Oke, sekarang ada kata fliegen. Nah, fliegen ini artinya terbang. Biasanya kita gunakan kalau kita sedang naik pesawat. Contohnya, sie ist von Bali nach Jakarta für 2 Stunden geflogen. Atau dia terbang dari Bali ke Jakarta selama 2 jam. Oke, selanjutnya ada kata reisen. Reisen ini artinya melakukan perjalanan. Misalnya contohnya, vor 2 Tagen ist meine Mutter nach Hamburg gereist. Atau 2 hari yang lalu ibu saya melakukan perjalanan ke Hamburg, gitu. Oke, selanjutnya ada kata einsteigen dan aussteigen. Nah, einsteigen artinya naik ke kendaraan, sedangkan aussteigen artinya turun dari kendaraan. Contohnya misalnya, ist in den Zug eingestiegen und sie ist aus dem Flugzeug ausgestiegen. Atau artinya dia naik ke atas kereta dan dia perempuan turun dari dalam pesawat, gitu. Oke, terakhir ada kata fahren atau artinya berkendara atau mengendarai. Misalnya kalimatnya, in vergangenen Jahr bin ich nach Jakarta gefahren. Atau di tahun yang lalu saya berkendara ke Jakarta, gitu. Oke, inilah beberapa kata kerja yang menggunakan Hilfsverb-Sein yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.